Halo guys, kembali lagi di channel Plus Minus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi guys, di video kali ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul The Angel Maker. Yang mana film ini menceritakan tentang pencarian seorang pembunuh terhadap beberapa perempuan. Bagaimana ceritanya? Langsung aja yuk kita mulai. Berlatar di sebuah kota di negara Denmark, film akan dibuka dengan adegan seorang perempuan yang sedang diserang oleh seorang pria. Perempuan ini berusaha melawan, namun tenaganya kalah kuat dengan pria yang menyerangnya, hingga perempuan ini tidak sadarkan diri. Kemudian scene beralih kepada seorang perempuan yang bernama Laura, yang pada hari itu sengaja bangun cepat untuk berolahraga. Setelah berolahraga, Laura langsung mandi, dan pada saat mandi inilah Laura melihat ada seorang bayi di dalam bathtubnya, sehingga Laura langsung keluar dari bathtub. Dan tentu saja tidak ada bayi di dalam bathtub itu. Bayi itu hanya halusinasi Laura saja. Sementara itu di tempat lain ada seorang polisi yang bernama Jesper yang baru saja tiba di sebuah penampungan yang bernama Sandholm, yang mana Sandholm ini menyediakan tempat bagi perempuan-perempuan yang sedang mengalami masalah, yang mana kedatangan Jesper ini bertujuan untuk memeriksa mayat seorang perempuan, yakni perempuan yang ada di scene awal tadi. Melalui dokter forensik, Jesper mendapat banyak informasi tentang si perempuan yang ternyata bernama Emilia. Der gjorde sig umage blevet placeret sådan her ude. Jeg tænker over, det er et hjem for en grund til, at der ikke er blevet sat mit arbejde, så... Setelah memberikan penjelasan, dokter ini langsung mengambil sebuah kartu memori yang ada di tangan Emilia. Melihat hal itu, Jesper lalu menanyakan tentang siapa pemilik dari Sandholm itu. Der er stedet her. Singkatnya, Jesper melakukan interogasi kepada pemilik Sandholm yang ternyata bernama Gret. Dan melalui Gret diketahui bahwa Emilia pernah tinggal di Sandholm selama 2 minggu. Namun itu sudah beberapa bulan sebelum kejadian. Gret juga menjelaskan kalau ia sengaja menyediakan tempat bagi para perempuan yang bermasalah, baik itu bermasalah dengan orang tua, pacar, dan lain sebagainya. For at få en pause skændes med deres problemer. Altså, jeg har jo været placeret foran en skytter unge kvinder på det her. Setelah mendapatkan penjelasan itu, Jesper pun langsung pergi. Kemudian scene beralih kepada seorang polisi yang bernama Sandra yang sedang menelpon Laura. Di dalam telepon, Sandra meminta kepada Laura untuk memeriksa kartu memori yang ditemukan pada jasad Emilia tadi. Sandra sengaja meminta bantuan kepada Laura karena Laura ahli dalam IT. Selain itu, ternyata Laura juga merupakan detektif di kepolisian. Meskipun pada saat itu Laura sedang cuti, tapi Laura menyanggupi permintaan Sandra. Singkat cerita, Laura berhasil membuka memori tadi, dan betapa terkejutnya mereka melihat video seorang perempuan yang sedang disiksa oleh seorang pria. Setelah menonton video itu, Jesper memutuskan untuk menemui orang tua Emilia, dan Sandra memerintahkan Jesper untuk mengajak Laura pergi bersamanya. Sebelum berangkat, Jesper menjelaskan kepada Laura tentang kasus Emilia yang sama persis dengan video yang mereka tonton tadi. Singkatnya, Jesper dan Laura sudah bertemu dengan orang tua Emilia. Kepada orang tua Emilia, Jesper mengatakan tentang Emilia yang pernah tinggal di sebuah penampungan Sandholm. Kemudian orang tua Emilia menjelaskan bahwa mereka sempat bertengkar hebat dengan Emilia, sehingga membuat hubungan mereka tidak harmonis. Setelah mendapat penjelasan itu, Laura meminta izin untuk memeriksa kamar Emilia. Dan di kamar inilah Laura menemukan banyak barang-barang mahal yang dimiliki Emilia. Tanpa ragu, Laura mengatakan kalau Emilia mendapatkan uang dari suatu tempat. Sementara itu, Jesper menemukan alat yang sering digunakan oleh pelaku. Kemudian mereka menunjukkan barang-barang itu kepada orang tua Emilia. Melihat barang-barang itu, tentu saja orang tua Emilia kaget. Mereka tidak menyangka kalau Emilia melakukan hal-hal seperti itu. Setelah itu, Laura mengatakan kalau ia akan membawa laptop Emilia untuk diperiksa. Setelah mengunjungi orang tua Emilia,
Jasper dan Laura pergi ke rumah sakit untuk mendapat informasi tentang jasad Emilia. Kepada Jasper dan Laura, dokter menjelaskan kalau Emilia dicekik dan tubuhnya dari bagian bawah. Diketahui juga bahwa Emilia pernah melakukan obduktion inden siden. Lang historie kort. Hun til sidst er overmand hende, og så hun har også været heldig. Der er ingen tvivl om, at hun kom til at skære, og hun forblødt ret i tyder kranies. Kemudian scene beralih kepada penampungan Sunhome. Terlihat Greg kedatangan perempuan baru di tempat itu. Kemudian scene berpindah lagi kepada Laura yang sedang memeriksa laptop Emilia. Dan dugaan Laura sebelumnya benar bahwa Emilia mendapatkan uang dari suatu tempat, yakni sebuah aplikasi yang bernama MyPants. Di aplikasi itu Emilia melakukan hal-hal yang tidak pantas sesuai dengan permintaan dari pelanggannya. Dan tentu saja Emilia bisa menghasilkan uang dari aksi-aksinya itu. Melihat itu, Sandra langsung memerintahkan Jasper dan Laura untuk menemui dan membawa pelanggan terakhir Emilia. Hej. Ja. Singkat cerita, Jasper dan Laura berhasil membawa seorang pria yang merupakan pelanggan terakhir Emilia. Pria ini bernama Adelbert. Kepada Jasper dan Laura, Albert mengatakan kalau benar dirinya adalah pelanggan Emilia, tapi dirinya bukanlah pelaku terhadap Emilia. Hvad? Det har jeg ikke noget med. Jeg ved, hun skrev også. Det er jo ikke ulovligt. Jamen, det var jo... Ja, og nu er jeg egentlig også skat. Singkatnya, malam pun tiba. Terlihat ada seorang perempuan yang sedang membuang sampah di tempat ia bekerja. Dan perempuan ini bernama Line, yang baru tinggal di penampungan Sunhome tadi. Awalnya semua baik-baik saja, namun ketika Line membuang sampah untuk yang kedua kalinya, tiba-tiba ada pria yang langsung menyekap wajahnya. Pada saat itu bos Line sempat memanggil namanya, tapi Line tidak bisa menjawab. Sehingga bos Line pergi, karena ia mengira Line sudah pulang. Keesokan harinya Jasper dan Laura kembali mendapatkan laporan tentang seorang perempuan yang ternyata perempuan itu adalah Line. Dan kematian Line ini sama persis dengan kematian Emilia. Snittet som sidst. Jeg tror, jeg kommer han heller ikke til at gøre. Ja, det gjorde jeg. Lagi-lagi dokter forensik menemukan kartu memori dari tubuh Line. Dan tentu saja hal itu sengaja dilakukan oleh si pembunuh. Kini pekerjaan Laura semakin bertambah karena ia juga harus memeriksa memori itu. Meskipun sempat mendapat kendala, namun Laura berhasil membuka memori itu. Di dalam memori itu terdapat video yang sengaja direkam oleh si pelaku, sama persis dengan yang terjadi kepada Emilia. Setelah memeriksa memori itu, Jasper dan Laura menghadap Sandra, yang mana dalam pertemuan itu Sandra mengatakan kalau mereka harus melakukan konferensi pers tentang kasus yang sedang mereka tangani. Sandra juga mengatakan kalau video yang dibuat oleh si pelaku sudah bocor ke media, dan pihak media menyampaikan kalau mereka mendapat video tersebut dari kantor tempat Laura bertugas. Mendengar hal itu, Laura menanyakan apakah ada orang lain yang mencoba untuk membuka memori itu sebelum dirinya, dan Sandra melihat ke arah Jasper. Tanpa ragu, Laura langsung bertindak dengan mencabut beberapa alat yang terhubung di komputer di kantor mereka. Sambil melakukan itu, Laura mengatakan kalau semua tindakan mereka sudah direkam oleh si pelaku, dan oleh karena itulah pelaku bisa mengirim video dari server mereka. Meski sempat emosi, tapi Laura tetap melanjutkan tugasnya. Kali ini Laura meretas dan menunjukkan kepada Jasper tentang rekam medis milik Line, yang ternyata Line juga pernah melakukan. Tidak hanya itu, Laura juga menunjukkan kalau dirinya mendapat pesan dari sebuah akun yang bernama Line. Mengetahui itu, Jasper meminta Laura untuk melacak dari mana pesan itu dikirim. Namun sayang, pencarian Laura kali ini gagal karena pelaku tiba-tiba offline. Tapi Laura tidak kehabisan akal. Dengan mengajak Jasper, Laura menemui seorang pria yang bernama Alex. Kepada Alex, Laura meminta untuk melacak lokasi. Fordi din ven han er blevet 5. Stop, det var lige 5.000. Jeg satte den her t-shirt. Singkat cerita, pada malam itu Laura mengundang Jasper untuk makan malam di rumahnya. Dan pada malam itulah Jasper akhirnya tahu tentang permasalahan yang sedang dihadapi Laura. Kepada Jasper, Laura bercerita tentang dirinya yang pernah melakukan. Meski mempunyai alasan, tapi Laura dihantui rasa bersalah
dan hal itu menyebabkan ketidakharmonisan antara dirinya dan suaminya. Dan karena hal itu jugalah Laura sempat cuti bekerja. 600 gram, og der var en risiko. Jeg bor de udtog. Med. Jeg fik ham med at se ham. En død baby med hjem. Det er noget, man får... Keesokan harinya Jesper dan Laura mendapat perintah dari Sandra untuk menemui orang tua dari seorang perempuan yang bernama Michelle yang sudah menghilang sejak tadi malam. Namun karena Laura sudah mendapat informasi tentang keberadaan si pelaku, maka Laura dan Jesper memutuskan untuk pergi ke tempat kumpulan kontainer terlebih dahulu. Dan benar saja Jesper dan Laura berhasil menemukan satu kontainer yang digunakan si pelaku untuk korbannya. Dan korban kali ini adalah Michelle yang hilang tadi. Melihat hal itu, Laura langsung menelpon pihak kepolisian untuk mengirimkan bantuan. Namun secara tiba-tiba ada ledakan yang membuat Jesper dan Laura tidak sadarkan diri. Beruntung Jesper dan Laura berhasil selamat, namun tidak dengan Michelle. Mark. Tak. Ja. Vi ses. Setelah Jesper pulang, Laura memutuskan untuk kembali ke kantor. Yang ternyata di kantor masih ada Sandra. Kepada Sandra, Laura mengatakan kalau dirinya akan membuat sketsa wajah dari si pelaku, yang kebetulan ia sempat melihat sebentar wajah dari si pelaku tersebut. Prøv at se her. Vi skal ned til Albatros, til vi finder ham. Singkatnya, pembuatan sketsa pun selesai, dan Sandra langsung memerintahkan Laura untuk mengirim sketsa itu ke semua unit, Interpol dan media. Sementara itu di penampungan Sandholm, Gret masuk ke dalam sebuah ruangan, yang ternyata ruangan itu adalah tempat si pelaku. Dan disinilah plot twist besar terungkap. Ternyata pria yang melakukan terhadap beberapa gadis tadi adalah anak dari Gret. Dan tentu saja Gret sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya itu. Til at miste mig, vel? Lin tager mig med til at finde Emilie, stop nu. Keesokan harinya Laura menyampaikan idenya kepada Jesper dan Sandra untuk menyebar poster si pelaku dan membagi sebuah link berita tentang beberapa gadis, yang hal itu bertujuan untuk melacak keberadaan si pelaku. Laura berpendapat bahwa hanya pelakulah yang akan melihat link berita itu secara berulang-ulang. Mendengar penjelasan yang panjang lebar dari Laura, Sandra dan Jesper setuju. Singkat cerita, aksi Laura itu berhasil. Dengan mudah Laura berhasil menemukan lokasi si pelaku yang ternyata berada di penampungan Sandholm. Dengan sigap Laura dan Jesper langsung pergi ke lokasi itu. Dan sesampainya di sana, mereka langsung menginterogasi Gret dengan menanyakan keberadaan anak Gret. Sebelum menjawab pertanyaan itu, Gret meminta syarat kepada Laura dan Jesper untuk melindungi anaknya. Karena bagi Gret, anaknya adalah anak yang baik, hanya saja anaknya memerlukan bantuan. Mendengar itu, Laura dan Jesper pun setuju. Setelah sepakat, barulah Gret menceritakan tentang anaknya, yang ternyata bernama Ludwig. Yang mana Ludwig ini pernah mempunyai hubungan dengan Emilia, tapi Emilia mengkhianati Ludwig. Setelah bercerita, Gret mengatakan kalau Ludwig berada di sebuah gudang. Mendapat informasi itu, Laura dan Jesper langsung menuju gudang. Dan benar saja, mereka berhasil menemukan Ludwig di sana. Namun sayang, Laura tidak dapat menahan emosinya ketika Ludwig mengancam mereka dan mengungkit masa lalu dari Laura. Dengan terpaksa, Laura melepaskan tepat di kening Ludwig. Ludwig seketika. Tortureret 3 kvinder. Du sætter selv i øjnene. Læg den der fra dig, kom herud! Di hadapan Sandra, Jesper dan Laura menjelaskan tentang mengapa mereka melepaskan itu, dan alasan mereka itu diterima oleh Sandra. Singkat cerita, kini hubungan Laura dan suaminya mulai membaik. Namun masalah belum sepenuhnya selesai, karena keesokan harinya Gret menculik dan membawa Laura, suami Laura, Jesper dan istrinya ke penampungan Sandholm. Gret sengaja melakukan itu karena ia tidak terima dengan aksi yang dilakukan Laura kepada anaknya. Som du lover at gå for vidt. Tag den her. Vælger. Din makker eller hende fra mig. Pada saat itu, Gret meminta Laura untuk memilih dan dua orang yang berada di hadapannya.
Tentu saja Laura tidak mau melakukan hal itu, sehingga Gret, istri Jasper yang sedang hamil. Kemudian Gret kembali mendesak Laura untuk antara suaminya atau Jasper. Namun Laura lebih memilih untuk dirinya sendiri, yang mana kan Laura itu juga menembus tubuh Gret pada saat itu juga. Sementara Laura terlihat masih bisa diselamatkan. Hingga beberapa waktu kemudian terlihat Laura yang sedang mengunjungi makam anaknya. Kini Laura sudah berdamai dengan masa lalunya dan hubungan dengan suaminya pun kembali membaik dan film pun berakhir. Pada intinya apa yang dilakukan oleh Ludwig dipicu oleh pengkhianatan Emilia terhadap dirinya. Meski begitu apa yang dilakukan Ludwig tentu saja salah. Dari yang awalnya ingin balas dendam kemudian menjadi pembunuh berantai. Tentu menandakan orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan atau psikopat. Satu hal yang menarik dari film ini adalah tidak ada kejahatan yang tidak dapat dipecahkan jika pihak kepolisian benar-benar bekerja dengan baik, apalagi di zaman modern seperti sekarang ini, di mana teknologi sudah semakin canggih. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.